Mulai 1 Januari 2022, pemerintah resmi menaikkan tarif cukai hasil tembakau atau cukai rokok dengan kenaikan rata-rata sekitar 12%. Namun, khusus sigaret kretek tangan, kenaikan ditetapkan maksimal 4,5%. Menurut Menteri Keuangan, kenaikan tarif cukai rokok ini ditujukan sebagai upaya pengendalian konsumsi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Cukai. Diharapkan bukan hanya berdampak terhadap sektor ekonomi, kenaikan tarif cukai rokok ini juga dapat berdampak terhadap sektor kesehatan. Pemerintah menargetkan penerimaan cukai rokok di tahun 2022 mencapai 193 triliun rupiah atau sekitar 10% dari penerimaan negara. Pengamat ekonomi Center of Reform Economic atau CORE, Peter Abdullah, saat dihubungi Antara secara virtual pada Selasa 11 Januari mengatakan, meskipun kenaikan cukai rokok mencapai 12%, namun diprediksi kenaikan penerimaan dari cukai tidak mencapai persentase yang sama. Menurutnya, kenaikan cukai rokok akan berdampak terhadap kualitas konsumsi rumah tangga kelompok menengah ke bawah. Ya, halo selamat pagi Pak Peter. Ini dengan adanya kenaikan tarif cukai mulai tanggal 1 Januari 2022, bagaimana pandangan dari Bapak Peter dari segi ekonomi nanti dampaknya seperti apa Pak? Cukai dari rokok ini besar ya, karena kan kita produksi rokok kita itu sangat tinggi. Ya. Memang rokok ini dilematis bagi di dalam perekonomian nasional kita, karena sumbangsi dari industri rokok itu dari cukai, dari pajak, ya, kemudian dari penyerapan tenaga kerja itu sangat besar. Sementara itu, Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam dari Universitas Indonesia, Ari Fahrial Syam, menyambut baik kebijakan kenaikan tarif cukai rokok. Jika kebijakan ini berjalan efektif, menurut Ari dapat berpotensi mengurangi jumlah perokok di Indonesia. Dokter Ari, menurut Dokter Ari, dari segi kesehatan masyarakat akan berpengaruh nggak sih Pak dengan adanya kenaikan cukai rokok ini? Apakah nanti mempengaruhi dari perokok itu sendiri akan menurun atau bagaimana Pak? Akan banyak sekali kos yang kita keluarkan apabila seseorang tersebut sudah mengalami komplikasi, tapi seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya dia mengalami kanker paru misalnya, itu kosnya besar untuk mengatasi, termasuk juga kanker usus besar misalnya, atau juga kanker pankreas, atau juga kanker lidah. Jadi semua pembiayaan kesehatan untuk menangani kanker itu jelas membutuhkan biaya yang besar, bukan saja untuk mencari penyakitnya, tapi juga untuk bagaimana obat-obat diberikan untuk pasien-pasien kanker tersebut. Adapun upaya menurunkan angka populasi perokok di kalangan anak dan remaja Indonesia merupakan salah satu rencana pembangunan jangka menengah nasional hingga 2024. Dari Jakarta, Rina Anggraini, Fajar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan.